Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aaron Nufek dengan NPM 2200827610. Di sini saya akan melakukan demonstrasi proses training pada Udo di dalam Windows. Baik, jadi artikel ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah SSDM. Jadi yang pertama itu kita melakukan duplikat pada database dari lab sebelumnya. Nah, lab sebelumnya itu saya menggunakan database eh, ini Aron 2206827760 data. Kemudian saya lakukan duplikat ke Aron 2206827760 lab 5. Kemudian setelah itu kita pastikan bahwa modul training itu sudah diaktifkan. Jadi kita bisa melakukan login. Baik, jadi selain modul training, itu kita juga perlu modul e-learning ya. Karena kita tujuannya akan saya membuat training, tapi kita juga akan membuat course di dalam sini, sehingga perlu modul training e-learning juga. Nah, kita lihat dulu di apps. Kemudian kita silang, kita cari training. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dia sudah keinstall. Apabila belum diinstal akan bertulisan seperti aktif. Kemudian teman-teman bisa langsung mengklik aktif. Kemudian juga ada modul e-learning. Nah, ini akan seperti ini. Seperti biasa apabila tulisannya masih belum install, maka ubah jadi install. Kemudian juga modul lain yang tidak kalah penting itu adalah certification. Tujuannya adalah untuk nanti kita gunakan untuk mendownload sertifikat dari course. Nah, di sini apabila belum diaktif, maka teman-teman bisa langsung mengaktifkannya. Jadi butuh 3 modul itu untuk diaktifkan untuk bisa melakukan proses training. Nah, kemudian setiap karyawan PT kita itu perlu menjalankan pelatihan untuk mengasah dan meningkatkan keterampilannya. Nah, di sini Hasan itu bertanggung sebagai kepala seksi training itu bertanggung jawab atas pengelolaan pelatihan, perancangan program. Nah, kita akan membuat program pelatihan secara manual. Sebelumnya kita telah mengisi training program data training program di PT kita. Selanjutnya kita de- dapat membuat program pelatihan tersebut secara manual di Udo. Nah, di sini itu kita dapat ke employee, kemudian pilih employee training program. Jadi kita ke modul employee, nanti akan muncul seperti ini dan kita pilih training program. Nah, nantinya kita bisa pilih new untuk membuat training program baru seperti ini. Kita mengisi semua field yang dibutuhkan seperti training program, departemen, time period, and responsible user. Kemudian nanti akan muncul user-user yang responsible dari departemen accounting and finance. Kemudian yang kedua itu kita juga membuat training program financial risk management best practice, di mana nantinya akan muncul user-user yang bertanggung jawab. Nah, setelah itu kita menyadari bahwa dari lab-lab sebelumnya pembuatan secara manual ini terlalu lama dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu lebih baik kita menggunakan template yang sudah jadi dan seperti Excel ya untuk membantu importnya. Nah, cara mengimportnya itu cukup mudah. Kita tinggal pilih favorit, kemudian kita pilih import record. Nantinya akan muncul seperti ini. Nanti kita akan upload file yang kita inginkan, bakal jadi seperti ini. Dan kemudian kita bisa pilih tes terlebih dahulu untuk mengetes apakah filenya itu sudah benar. Nah, setelah itu kita pilih import. Dan setelah kita pilih import, tampilannya itu akan jadi seperti ini. Di mana akan banyak employee training program seperti yang telah saya import di sini. Dan di sini itu akan terlihat responsible usernya departemen dan oh ya baik saya izin memindahkan kamera ke sini. Di sini juga akan terlihat usernya itu Hasan. Nah, setelah itu kita lanjut ke prosesnya. Prosesnya itu adalah eh, kita mengkonfirm employee training program untuk bagian program kita yang sudah kita buat yaitu Human Resource Competency Development. Nah, di sini kita pilih confirm ke salah satu program yang akan kita laksanakan trainingnya. Kemudian setelah mengkonfirmasi ke tersebut, Hasan juga harus mengirim pemberitahuan kepada peserta. Jadi kita lihat dulu di tadi yang sudah kita aktifkan itu namanya Human Resource Competency Development. Human Resource Human Resource Competition Development. Nah, di sini nanti setelah kita aktifkan, nah ini tapi sudah komplit karena saya sudah mengerjakan lab. Tapi kalau sudah diaktifkan, nanti dia akan berubah menjadi
statusnya itu confirm. Nah, kemudian selanjutnya itu kita bisa menunjukkan dengan membuat surat undangan. Surat undangan ini diperuntukkan untuk orang-orang di Departemen Human Resource untuk melakukan training. Nah, di dalam surat undangan ini juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di sini ada nama pelatihan, kemudian ada tanggalnya juga, dan ada waktu dan tempatnya. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa melihat di ini juga dilaksanakan di PT kita di Depok. Kemudian kita lanjutkan ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu eh, ada tampilan ketika Hasan mengirimkan email pemberitahuan pelaksanaan pelatihan kepada Anissa. Jadi kita dapat lanjutkan ke proses selanjutnya, di mana kita mengirimkan email kan. Setelah kita compose, nanti awalnya berubah status, kemudian ada email undangan. Nah, di sini email undangan ini untuk mengikuti program pelatihan Human Resource Competency Development. Nah, kita lanjutkan. Kemudian setelah itu berikut tampilannya ketika Hasan sudah mengirimkan emailnya kepada eh, pada peserta ya, kepada Anissa ya. Jadi di sini dia mengirimkan emailnya kepada Haris, yaitu salah satu orang yang akan diundang untuk pelatihan ini. Kemudian di sini dia sudah mengirimkan emailnya kepada Haris ya. Jadi sudah ada gambar terkirimnya. Kemudian setelah itu pelatihan akan diselenggarakan berbentuk kursus yang akan diikuti oleh para peserta. Nah, dalam melaksanakan pelatihan tersebut diperlukan materi untuk memberikan pemahaman jelas mengenai isi pelatihan. Sehingga Hasan tuh juga perlu menyusun materi sesuai pelatihan yang diselenggarakan. Nah, ini salah satu contoh materi pelatihan yang akan dilaksanakan. Jadi sini ada pengembangan kompetensi SDM dan strategi pengembangan kompetensi SDM. Kemudian setelah itu kita perlu mengakses modul e-learning untuk mengunggah materi yang disiapkan sebelumnya agar bisa diakses oleh seluruh peserta. Nah, kita perlu pilih menu e-learning dan akan muncul tampilan seperti di bawah. Jadi kita pilih menu e-learning, ini e-learning, dan akan muncul tampilan seperti ini. Cuma awalnya itu harusnya kosong. Nanti kita bakal bikin course baru. Jadi setelah itu kita membuat kursus baru, di mana dalam kursus tersebut kita membuat konten slide PPT yang sudah kita siapkan sebelumnya seperti ini. Jadi sebelumnya kita buat course dulu, ada course title-nya. Kemudian selanjutnya itu kita bikin konten slide-nya itu, kita bisa masukkan konten slide-nya. Kemudian kita pilih upload from device, kita allow download dan allow preview, kemudian kita save. Nantinya kontennya itu bakal muncul seperti ini. Ya, jadi di sini kita bisa pilih allow preview juga, kemudian kita save. Nanti bakal muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita lanjutkan dengan selanjutnya kita akan membuat certification. Maka terlebih dahulu kita aktifkan modul certification seperti yang tadi sudah di awal saya katakan. Kemudian selanjutnya kita buat untuk certification baru di e-learning, kemudian courses, kemudian kita pilih certification. Dan nanti akan ada certification awalnya. Nah, awalnya itu bakal kosong, tapi kita bakal pilih ini untuk buat certification baru, kemudian kita isi semua field yang dibutuhkan, seperti question, question type, kemudian choice-nya, dan semuanya. Setelah itu kita juga isi pertanyaan ya. Jadi kita habis buat sertifikat, kita isi section pertanyaan juga di dalamnya. Tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa user itu harus menjawab pertanyaan dari sertifikasi terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikatnya. Kemudian di sini kita juga mengatur skornya itu 5 ketika benar, dan kita pilih multiple choice-nya itu only one answer. Kemudian selanjutnya itu kita tambahkan certification yang telah dibuat pada menu course. Jadi certification-nya ini seperti ini sudah kita tambahkan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi kita tambahkan add certification, kemudian tadi kita isikan field-field yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu akan jadi seperti ini, di mana akan ada get certificate. Selanjutnya pada tahap ini kita sudah berhasil mempersiapkan kursus program pelatihan, dan hari ini adalah dimulai hari pelatihan, di mana kita bisa mengakses websitenya ke konten tersebut. Nah, di sini kita login dengan akun Haris, di mana kita menyelesaikan materinya hingga selesai semua. Ini awal tampilannya sebelum selesai. Kemudian ketika kita sudah kerjakan semua, misalnya kita sudah mengerjakan materi, maka akan tampilkan seperti ini. Dan apabila kita sudah punya sertifikat, dia akan centang seperti ini. Dan nantinya kita ya di sini kita juga akan menggunakan 3 user yang berbeda. Jadi di sini kita sudah mengikuti materinya, kemudian kita ikuti sertifikasinya tampilannya seperti ini. Kemudian sudah selesai dan bisa mendownload sertifikatnya. Nah, kemudian kita dapat melihat
bahwa setelah di download sertifikatnya itu terlihat bahwa laporan course itu sudah ada untuk 3 user, yaitu Haris, Hasim, dan Hilda. Di mana ketiganya ini merupakan anggota Departemen Human Resource Kompetensi Development, di mana merupakan Departemen Human Resource yang mengikuti course name Human Resource Kompetensi Development. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah itu, nantinya kita bisa mendownload sertifikatnya juga. Jadi kita pergi ke courses, kemudian kita pergi ke sini. Oh, ya, di sini masih Hasan, kita ubah dulu ke, tadi ada 3 ya, 3 user. Jadi salah satunya itu adalah Haris ya. Haris, kita coba login pakai Haris. Kemudian setelah itu kita ke e-learning, kemudian kita ke kompetisi development, kita ke websitenya. Kemudian setelah itu kita bisa ke get certificate, kemudian kita download certification-nya. Nah, nanti tampilannya itu ya kurang lebih seperti ini. Jadi tampilannya itu bakal ngasih ke Haris, di mana dia sudah menyelesaikan Human Resource Competition Development. Namun sertifikat ini mengalami bug di dalam Odoo karena terutama di sistem operasi Windows dikarenakan eh, ya tidak terload modelnya atau stylingnya seperti CSS-nya. Baik, setelah kita melakukan ini, jadi kita sudah terlihat juga 3 user, maka berarti proses training kita sudah selesai dan kita lanjutkan dengan mengubah mengubah ininya. Baik, kita mengubah course-nya ya. Jadi kita ke bagian tadi ke training program ya. Karena ini sebenarnya belum selesai training programnya. Jadi, maksudnya course-nya sudah selesai, namun training programnya juga perlu kita selesaikan. Jadi kita cari dulu human resource tadi. Nah, nanti ada human resource competition development, kita harus mengubah statusnya itu ke complete. Ya, ini bisa langsung nanti ada tombol sini, biasanya kita ubah ke statusnya complete. Kemudian nanti akan tercatat di sini, akan diubah oleh Hasan ya. Ya, jadi baik kita ulang aja. Jadi pakai akun yang Hasan harusnya. Ya, jadi kalau pakai akun Hasan itu seperti ini, dia pakai e-learning ke sini, kemudian dia bakal ke employee, ke training program, bakal ke sini. Nah, nanti kita bakal pilih complete, bakal pencet tombol complete nanti bagian sini. Kalau misal belum complete, nanti bakal kelihatan status itu berubah jadi complete oleh Hasan. Nah, baik. Jadi setelah melakukan complete itu, seharusnya trainingnya sudah selesai dan kita bisa lanjut dengan menjawab pertanyaan. Baik, jadi pertanyaan pertama itu jelaskan secara singkat perbedaan antara general training dan technical training. Baik, jadi general training itu berfokus pada pengembangan keterampilan dasar atau soft skill yang bersifat universal. Jadi saya itu seperti komunikasi, manajemen waktu. Jadi soft skill itu berfokus pada yang universal ya, seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan yang bermanfaat bagi semua karyawan di berbagai bidang. Sedangkan technical training itu lebih diarahkan ke keterampilan khusus untuk posisi tertentu. Misalnya untuk accounting itu kan ada keterampilan untuk melaporan pajak, auditor, kemudian juga untuk HR berarti ada keterampilan untuk HR yang lebih strategis, dan untuk sales bagaimana mengenerate order dan bagaimana membuat purchase order seperti itu. Kemudian yang kedua itu bagaimana buatlah kompetisi matriks yang mencangkup 3 kategori, yaitu soft kompetensi, basic kompetensi, dan spesifik kompetensi untuk keseluruhan PT kita. Baik, jadi berikut linknya ada di dalam spreadsheet. Cara membuatnya itu cukup mudah. Jadi kompetensi matriks itu pertama kita perlu mengisikan karyawan-karyawan yang sesuai dengan setiap divisinya. Kemudian selanjutnya itu kita perlu mengatur matriks apa saja yang akan kita ukur di sini dan berapa rentang skornya. Setelah itu kita isikan rentang skornya dan kita rapikan dan akan jadi muncul berbagai divisi seperti di bawah ini. Ada sales juga, kemudian
ada divisi-divisi lain yang bisa kita pilih. Misalnya di sini ada production, kemudian ada juga purchase, kemudian ada juga warehouse, kemudian ada human resource juga. Nah, di sini ada template-nya juga. Baik, eh, kemudian apa hubungan modul training dengan modul e-learning? Baik, jadi program pelatihan karyawan itu bisa diperkaya dengan memadukan modul employee training dan e-learning, di mana kita sadar bahwa modul employee training itu untuk membuat training program yang menunjukkan bahwa seorang karyawan itu sedang ada di dalam training program di dalam sebuah perusahaan, di mana training program itu tidak memiliki menu course, hanya berupa sebuah program training untuk memberitahu bahwa adanya program training yang digunakan untuk mengatur jadwal dan program pelatihan. Nah, sedangkan e-learning itu membantu kita untuk menjadikan akses yang mudah ke dalam materi secara digital. Misalnya tadi kita mengupload PPT, kemudian kita juga ada membuat kuis. Nah, tujuannya itu membuat karyawan itu bisa belajar secara self-paced, kemudian juga bisa membuat karyawan itu memastikan pengetahuannya dengan kuis untuk mendapatkan sertifikat. Jadi kombinasi keduanya ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam merancang program pelatihan yang komprehensif dan sesuai kebutuhan, sehingga pastinya dapat memberikan pelatihan yang lebih baik kepada setiap elemen karyawan. Yang terakhir, refleksi. Jadi di lab ini saya juga belajar bagaimana menggunakan Odoo untuk membuat program pelatihan yang terstruktur dan efisien. Kita juga bisa membuat kursus yang berisi materi pelatihan dan sertifikasi yang bisa diakses oleh berbagai oleh anggota program Odoo. Nah, dengan Uli ini, perusahaan juga dapat mengatur jadwal pelatihan, mencatat kehadiran, dan memantau kemajuan karyawan di dalam setiap pelatihannya dengan lebih mudah dan efisien. Baik, sekian saja dari demo saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.